Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BC yang dirahmati Allah, segala puji tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang besar, ya, nikmat-nikmat yang tak terhitung oleh kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah mereka ila yaumil akhir. Sahabat PC yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita seringkali merasakan bahwa ya, ada ketidakadilan, ada kezaliman. Bahkan ya, banyak sekali di antara manusia yang menganggap, loh, Allah itu kok tidak adil ya. Allah itu kok tidak adil, padahal kita sudah melaksanakan ya kewajiban-kewajiban kita sudah melaksanakan ibadah dengan baik ya, tetapi doa-doa kita kok belum terkabulkan ya. Doa-doa kita kok tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita sering ya mendapatkan atau merasakan hal semacam itu. Padahal itu adalah hal yang keliru. Padahal Islam adalah agama yang adil, ya. Allah adalah zat yang maha adil. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, ya sahabat BC yang dirahmati Allah, ya kita akan membahas tentang keadilan agama Islam. Ya, seluruh ajaran Islam ditetapkan berdasarkan atas azas keadilan. Ya. Kita harus tekankan di sini, seluruh ajaran Islam ditetapkan berdasarkan atas azas keadilan dan kebijaksanaan. Maka ya, berlaku adil dalam setiap perkara pun ya diwajibkan di dalam agama Islam. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam yang zalim dan menzalimi orang lain. Bahkan kezaliman itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan telah diharamkan pula atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia agar berbuat adil dan kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya dari Rabb-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan pula kezaliman atas kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim." Hadis riwayat Muslim. Sahabat BC yang dirahmati Allah, ya, jadi syariat yang Allah tetapkan dalam Islam penuh dengan keadilan. Tidak ada yang lebih adil dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml, surat Al-An'am ayat yang ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Syariat Tuhanmu telah sempurna
dan seluruh syariat Tuhan benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah syariat Tuhanmu yang benar dan adil itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa setiap yang dikabarkan Allah adalah benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap yang Allah perintahkan benar-benar adil dan tidak ada yang lebih adil dibanding dengan keadilannya. Setiap perkara yang Allah larang adalah menunjukkan kebatilan, dan Dia tidak melarang sesuatu melainkan karena ada bahaya di dalamnya. Dan barang siapa yang menganggap ada salah satu syariat Islam yang tidak adil, berarti ada kesalahan dalam cara berfikirnya. Contoh, keadilan syariat Islam yang banyak dianggap tidak adil oleh manusia adalah penegakan hukum qisas, yaitu penegakan hukuman setimpal atas kejahatan yang diperbuat. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayawatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam pelaksanaan qisas itu terdapat kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Al-Imam Baidawi rahimahullah menjelaskan bahwa hukum pelaksanaan qisas pada hakikatnya menjamin keberlangsungan hidup. Jika seseorang mengetahui bahwa ia akan dibunuh disebabkan perbuatannya karena membunuh orang lain, maka ia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh tersebut. Dan ini adalah sebab terjaganya dua nyawa. Jika suatu kaum balas membunuh bukan pada pembunuh aslinya, maka hal ini akan memicu aksi-aksi pembunuhan antara banyak orang dari suatu kaum. Akan tetapi jika yang dibunuh hanyalah si pembunuh saja, maka banyak nyawa yang akan terselamatkan. Sahabat bisi yang dirahmati Allah, jika qisas tidak ditegakkan, maka akan terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam pelaksanaan qisas terdapat kelangsungan hidup karena hakikatnya menjaga kehidupan manusia yang lebih banyak. Nah, contoh keadilan syariat Islam lainnya adalah masalah pembagian harta warisan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian masing-masing orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Penetapan Allah jelas merupakan pembagian yang paling adil karena ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Sebagian manusia mengira bahwa setiap yang disebut adil adalah dibagi sama rata. Padahal yang disebut dengan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan haknya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Pemikiran yang sempit akan mengatakan bahwa
ini adalah pembagian yang tidak adil karena anak laki-laki lebih besar bagiannya dari anak perempuan, padahal sama-sama anak. Sahabat bisi yang dirahmati Allah, jika direnungkan dengan seksama, sesungguhnya pembagian tersebut merupakan pembagian yang sangat adil. Bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan karena ia bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Sedangkan anak perempuan tidak. Anak perempuan itu tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sehingga anak laki-laki lebih membutuhkan harta lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Termasuk diantaranya kewajiban memberi mahar pun hanya dibebankan pada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Artinya, orang tua dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Inilah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ketetapan pembagian harta waris sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berlandaskan kejahilan dan kezaliman. Jadi itulah teman-teman, ya, tentang keadilan di dalam Islam. Jadi ya, saya ulangi, yang disebut dengan adil adalah bukan pembagian sama rata, ya, 1-1 atau 2-2, bukan. Yang dimaksud adil di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya, itulah yang disebut dengan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Syahiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.